Oke, 5 menit lagi Bapak tunggu ya. Masih ada kurang lebih 15 orang lagi belum gabung. Audionya dimatikan dulu ya. Tapi videonya dinyalakan. Ayo Putri, Rizky, Naila nyalain videonya. Ajijah, Fadlan, Arjeti, Hasya, Kaila, yuk nyalain semuanya videonya ya. Oke, audionya dimatikan dulu ya. Oke, masih ada 12 orang lagi, Bapak tunggu sebentar lagi.
Yuk. Siapkan catatannya atau buku tugasnya, termasuk mungkin buku paket, karena mungkin penugasan di semester genap ini akan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kurikulum. Hari ini pelajaran IPA kelas 7 dan 7B dimulai pukul 7 sampai pukul 8.20. Jadi pengumpulan tugasnya nanti harus tepat pukul di akhir jam pelajaran ya. Nanti boleh dicek lagi jadwal pelajarannya. Oke. Yasin nyalakan, Naila nyalakan Naila. Oke, yang masih audionya off dinyalakan dulu. Oke. Masih ada 13 orang lagi. Almira nyalain aja Almira. Tuh, semuanya dinyalakan audionya. Oke, ada 8 orang lagi. Sedikit lagi yuk. Sebentar ya. Yang mau minum susu boleh silahkan. Atau mau sarapan dulu sebentar atau minum dulu boleh. Mulki, Raya Ramadan, Arzetio nyalain semuanya. Biar Bapak bisa cek satu-satu ya. Tuh, masih ada 8 orang lagi. Ya, nanti minggu depan atau misalkan nanti siang ada virtual lagi, sebisa mungkin tepat pada jam yang sudah ditentukan. Tadi kan Bapak semalam Bapak bilang pukul 6.50 ya. Oke, semuanya dinyalakan yuk. Kita mulai sekarang. Yuk, semuanya dinyalakan. Bapak dinyalakan ya. Ya. Bisa dinyalakan semua yuk. Nyalakan dulu semuanya yuk. Semuanya dinyalakan. Putri Sahla, M. Rizky dinyalakan. Naila Maulida nyalakan. Ya, soalnya mau Bapak mulai sekarang. Ini sinyalnya jelek. Yuk, Rafib, Sekar, nyalain. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Waalaikumsalam. Oke ya. Bapak mohon sekali lagi audionya dimatikan. Beri Bapak kesempatan untuk menjelaskan materi hari ini. Nanti akan Bapak nyalakan ketika ada sesi tanya jawab setelah penjelasan dari Bapak. Jadi silakan boleh dicatat dulu kalau misalkan materi Bapak dirasa cukup harus kalian tulis seperti itu ya. Tapi kurang lebih Bapak tidak akan menjelaskan secara rinci, tapi mungkin Bapak akan menjelaskan secara garis besar karena hari ini adalah materi pendahuluan. Seperti itu ya. Silahkan dinyalakan videonya, audionya dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillah. Oke, sebelum Bapak share screen, Bapak mau coba dulu, mau nyapa dulu. Oke, Frans, mana Frans? Ya, yuk. Ya Pak. Oke ya. Kita mulai hari ini, materinya adalah sistem organisasi kehidupan. Sebelum Bapak mulai PowerPoint yang tadi, Bapak akan coba dulu tampilkan video yang ini dulu. Sebentar ya.
Yang mana ya? Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, semangat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Yuk belajar IPA lagi. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi pertama kelas 7 di semester 2, yaitu Sistem Organisasi Kehidupan Makhluk Hidup. Apakah di kelasmu ada struktur organisasi kelas? Apakah kamu terlibat dalam organisasi tersebut? Ternyata, jika diperhatikan, kamu merupakan bagian dari kelas. Kelas kamu juga merupakan bagian dari kelas 7. Kelas 7 merupakan bagian dari SMP atau MTS. Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata sekolah kamu adalah bagian dari sekolah-sekolah yang ada di kecamatan, dan seterusnya. Artinya, kamu sebagai peserta didik merupakan unit terkecil dari organisasi sekolah di kecamatan. Dengan demikian, urutan-urutan unit-unit ini akan membentuk suatu tingkatan atau hierarki struktur. Hierarki struktur ini dinamakan hierarki biologi yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Perhatikan gambar. Gambar tersebut menunjukkan struktur hierarki organisasi kehidupan yang dimulai dari atom-atom penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks. Hierarki seperti ini dinamakan biosfer. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, atom. Atom merupakan partikel-partikel yang sangat kecil penyusun dari molekul yang berukuran mikro. Yang kedua, molekul. Molekul merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang dibangun oleh atom-atom. Pada umumnya, tubuh organisme mengandung molekul yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Organisasi kehidupan pada tingkat molekul mempelajari berbagai makromolekul seperti karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat seperti DNA dan RNA. Yang ketiga, organisasi kehidupan tingkat sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap tubuh makhluk hidup tersusun oleh sel. Ada makhluk hidup yang tersusun atas satu sel atau disebut dengan uniseluler, dan ada pula makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel atau multiseluler. Yang keempat, organisasi kehidupan tingkat jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada makhluk hidup terdapat berbagai macam jaringan, seperti jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Yang kelima, organisasi kehidupan tingkat organ. Kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu disebut sebagai organ. Tubuh makhluk hidup tersusun dari berbagai macam organ, misalnya organ jantung yang berfungsi sebagai memompa darah, organ otak yang berfungsi sebagai pemrosesan informasi, ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat sistem organ. Di dalam tubuh makhluk hidup, organ-organ yang berbeda akan berkumpul membentuk suatu sistem yang disebut sistem organ. Kumpulan organ-organ tersebut akan menjalankan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Contohnya, sistem pada organ manusia adalah sistem pencernaan yang terdiri dari organ mulut, lidah, gigi, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organisasi kehidupan tingkat individu. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor tupai, seekor semut, sebatang pohon, dan lain sebagainya. Populasi merupakan kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Contohnya, sekumpulan semut yang terdapat di batang pohon,
kawanan rusa di padang rumput, dan lain sebagainya. Organisasi kehidupan tingkat komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu dalam kurun waktu yang sama. Contohnya, berbagai jenis populasi ikan yang hidup di laut. Organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Seluruh komunitas beserta lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi disebut dengan ekosistem. Di dalam ekosistem, organisasi kehidupan berlangsung sangat kompleks. Di dalam ekosistem terdapat hubungan simbiosis dan peristiwa rantai makanan. Contoh dari ekosistem adalah ekosistem laut. Organisasi kehidupan tingkat bioma. Bioma adalah satuan daerah daratan yang luas di bumi, bercirikan sejenis tumbuhan dominan di daerah tersebut. Contohnya, bioma gurun, bioma taiga, bioma hutan hujan tropis, dan bioma tundra. Yang terakhir, organisasi kehidupan tingkat biosfer. Biosfer adalah keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi beserta tempat tinggal yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Untuk membantu kalian memudahkan menghafal hierarki organisasi kehidupan, Bude punya jembatan keledainya, yaitu Atmosejo, Eksis, Indipop, Kamu, Deo, yaitu singkatan dari atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Untuk penjelasan rinci dari masing-masing organisasi kehidupan tersebut, see you next time di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik ya. Oke, Bapak mulai akan menjelaskan seperti apa sih tingkat sistem organisasi kehidupan mulai dari yang paling kecil gitu ya. Oke, silahkan boleh dicatat materinya sedikit gitu ya. Baik, organisasi kehidupan itu menurut tadi Bude Dewi itu kurang lebih atas dari mulai dari atom sampai pada tingkat biosfer gitu ya. Jadi cukup panjang hierarkinya, makanya tadi akan ada singkatan yang kalian bisa ingat untuk mengingat mulai dari atmosfer, atom, molekul, sel dan lain-lain sampai pada tingkat biosfer. Nah, tapi di dalam materi yang sekarang kita jelaskan, Bapak akan mempersederhanakan tadi urutan dari yang Bu Dewi jelaskan. Karena Bapak akan memulai organisasi kehidupan itu bukan mulai dari atom. Karena atom sangat kecil sehingga kita tidak bisa menjelaskannya secara detail. Tapi mungkin yang paling bisa dijelaskan walaupun secara kecil adalah sel. Nah, Bapak akan mulainya dari sel, tapi bukan dari atom. Silahkan. Jadi sel itu bagian terkecil dan fungsional dari penyusun tubuh makhluk hidup sampai pada tingkat organisme yang paling besar. Organisme itu adalah misalkan kalian sebagai individu. Medicarissa adalah organisme. Organisme tersusun dari sistem organ. Medicarissa itu misalkan tadi Muhammad Wafi terdapat sistem organ. Contohnya sistem pencernaan, sistem pernapasan dan lain-lain. Nah, sistem organ itu diturunkan lagi menjadi organ. Contoh misalkan sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan dan lain-lain sampai anus gitu ya. Nah, organ juga diturunkan menjadi jaringan. Misalkan organ jantung. Jantung terdiri dari beberapa jaringan. Seperti itu ya. Jadi diturunkan lagi. Masuk terakhir adalah pada tingkat sel. Nah, sel ini yang mungkin akan kesulitan kalian lihat karena harus lewat mikroskop. Nanti coba Bapak akan buatkan virtual praktikumnya seperti apa kita harus melihat sel via mikroskop seperti itu ya. Jadi sistem organisasi kehidupan yang akan Bapak jelaskan mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ sampai pada tingkat organisme seperti itu ya. Jadi boleh dicatat, tidak mulai dari atom,
Atau mungkin sampai pada biosfer, karena itu cakupannya terlalu luas. Karena Bapak ingin mempersempit kajian kita, detail kita hanya sampai pada sel, sampai pada organisme. Jadi ada 5, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Boleh dicatat dulu PowerPoint yang ada di sini ya. Oke. Ya, Pak. Yang gede Bu, kalau yang ini nggak ada. Nggak di sana, di kelas. Oh iya. Iya. Oke ya. Mulai. Oke ya. Mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nanti Bapak akan jelaskan seperti apa masing-masing dari hierarki sistem organisasi. Oke, nanti juga setelah PPT ini selesai akan ada tugas dan akan ada link absensi yang harus kalian isi ya. Fadlan, Sekar, Najwa nyalain itunya, videonya. Oke ya. Sudah menurut saya? Bapak akan melanjut ke materi selanjutnya. Mungkin nanti kalau misalkan belum selesai dulu, saya akan Bapak ulang-ulang terus slide PowerPoint-nya. Tapi minimal Bapak jelaskan dulu. Oke, sekarang bagian-bagian penyusun sel. Oke ya. Bagian-bagian penyusun sel, atau boleh Bapak lihatkan dulu seperti apa gambar sel itu. Nah, ini. Jadi sel itu dibedakan menjadi sel tumbuhan dan sel hewan. Secara umum atau secara jelas itu sebetulnya kita tidak bisa melihat sel secara langsung, harus lewat mikroskop. Tetapi karakteristik antara sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda. Kita manusia itu digolongkan sebetulnya termasuk sel hewan. Ada beberapa perbedaan mendasar antara sel hewan dan sel tumbuhan. Contoh misalkan ya, sel tumbuhan. Kira-kira kalau kita kalau kita memukul batang tumbuhan yang besar, kira-kira tangan kita yang sakit atau batang tumbuhan yang rusak. Nah, karena sel tumbuhan itu tersusun atas dinding sel, maka secara umum sel tumbuhan itu kaku dinding selnya. Berbeda dengan manusia atau hewan. Contoh lihat kulit manusia atau kulit hewan, itu rata-rata kalau manusia itu adalah elastis. Jadi ketika kita, coba boleh dipegang tangannya gitu ya. Ini kulit kita itu adalah elastis. Berbeda dengan batang tumbuhan itu rata-rata keras. Nah, itu adalah contoh kenapa di sel tumbuhan ada dinding sel. Sehingga proses pemasukan zat energi atau unsur hara itu biasanya dimasuknya adalah lewat akar. Secara umum seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa air atau zat hara lain itu bisa masuk ke dalam batang tumbuhan. Tapi secara umum lewat akar. Nah, salah satu yang membedakan lainnya adalah, boleh kita lihat. Jadi ini kurang lebih gambar sel hewannya. Ada flagelnya di sini, ada ekornya.
Sedangkan sel tumbuhan kurang lebih secara umum lagi adalah dia punya ini nih. Ada yang warna hijau atau disebut juga plastida. Plastida itu adalah zat pigmen yang mencirikan bahwa itu adalah sel tumbuhan. Pasti punya zat pigmen plastida seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Bagian-bagian penyusun yang paling luar, baik sel tumbuhan maupun sel hewan, nih, ini adalah disebutnya membran plasma. Apa sih membran plasma? Membran plasma itu adalah penyekat atau penghubung antara zat yang ada sel di dalam dengan zat yang ada di luar. Sehingga tidak semua zat bisa masuk secara langsung kepada semua organel sel karena dibatasi dulu oleh membran plasma. Oke. Karakteristik membran plasma yaitu adalah berfungsi mengatur semua kegiatan sel. Isinya adalah sebetulnya cairan yang tersusun dari air, protein, karbo, lemak, garam, dan vitamin. Oke, dibedakan jadi dua, ada nukleo dan sito. Oke, kalau nanti kalian ada dengarkan istilah nukleo, maka adalah inti. Nukleo sama dengan inti. Sedangkan sito itu adalah cairan sebetulnya, sitoplasma. Nah, itu merupakan bagian-bagian yang secara umum dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel hewan, termasuk ribosom, mitokondria, dan lain-lain. Nah, ribosom ini biasanya digunakan oleh sel tumbuhan maupun sel hewan untuk sintesis protein untuk mentranskripsikan atau mendeskripsikan protein yang mereka dapatkan. Nah, mitokondria adalah oksidasi atau biasa juga disebut respirasi sel. Jadi semua pertukaran gas atau pertukaran energi biasanya digunakan oleh mitokondria organelnya. Oke. Sisanya nanti kalian bisa baca, tapi yang paling inti adalah kalau kloroplas itu tidak ada di sel hewan, tapi ada di sel tumbuhan. Oke ya, kloroplas Bapak ulangi tidak ada di sel tumbuhan, tapi adanya tidak ada di sel hewan, tapi adanya di sel tumbuhan. Oke, kita lihat secara umum. 1, sel hewan misalkan ya. Bentuk sel tidak berubah. Bentuk sel berubah untuk yang sel hewan gitu ya. Kedua, tidak memiliki dinding sel. Ciri-cirinya kalau tidak memiliki dinding sel itu elastis bagian luarnya atau kulitnya. Kalian boleh pegang kulit kita sendiri, itu elastis karena dia memang tidak memiliki dinding sel. Ketiga, vakuola kecil dan biasanya banyak. Tidak memiliki plastida. Oke, plastida ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Tidak ada istilah plastida di sel hewan, seperti itu ya. Memiliki sentriol. Nah, sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan dan tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi beberapa organel sebetulnya ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi di sel tumbuhan itu ada dinding sel, tapi di hewan tidak ada. Di sel hewan ada sentriol, di sel tumbuhan tidak ada. Nah, sentriol ini biasanya berperan dalam pembelahan sel. Contoh di manusia misalkan. Pembelahan sel itu ada mitosis dan meiosis. Nanti kita jelaskan. Karena itu terjadi di sentriol, di organel sentriol seperti itu ya. Terus memiliki lisosom. Nah, lisosom ini biasanya fungsinya untuk mencerna. Mencerna apa? Materi atau zat-zat sisa yang asing bagi tubuh. Misalkan kita sedang ada pada posisi sedang mau sakit. Sebetulnya sebelum kita sakit ini terdapat bakteri atau misalkan kuman yang masuk ke dalam organel kita. Nah, sebelum menjadi sakit itu sebetulnya bakteri atau kuman itu akan dicerna, akan dimakan oleh lisosom. Nah, permasalahannya adalah ketika si zat asing itu atau bakteri atau kuman itu adalah datangnya cukup berlebihan, cukup banyak sehingga lisosom tidak kuat untuk mampu mencernanya sehingga jadilah kita misalkan jatuh sakit seperti itu. Karena sebetulnya fungsi organel tersebut yang lisosom punya adalah mencerna zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh misalkan bakteri, kuman dan lain-lain. Nah, sel tumbuhan sekarang bentuk selnya tetap memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa yang pada umumnya akan membuat tumbuhan itu keras. Contohlah batang tumbuhan yang masih kecil misalkan, tetap saja tidak elastis. Kalaupun misalkan kita potek itu pasti langsung patah seperti itu ya. Jadi sel tumbuhan itu pada umumnya keras gitu ya. Oke, sekarang vakuolanya besar dan hanya 1. Ingat. Kalau yang tadi sel hewan vakuola kecil dan banyak, kalau sel tumbuhan itu besar dan hanya 1. Nanti kita lihat sebelah mana vakuolanya. Nah, ini plastida untuk zat pigmen warna hijau dan lain-lain. Misalkan tidak warna hijau aja sebetulnya. Jadi tumbuhan itu kan punya beberapa pigmen. Tidak memiliki sentriol sehingga proses pembelahannya
tidak dilakukan di sel hewan dan tidak memiliki lisosom seperti itu ya. Nah, ini contohnya vakuola besar yang tadi Bapak jelaskan. Ini besar nih ya. Ini vakuolanya dan satu. Kalau yang di sini sel hewan, kita lihat vakuolanya sebelah mana. Kita cek vakuolanya, bentar. Vakuola. Oke ya, karena terkecil jadi tidak terlihat. Oke, sekarang lihat ini nih. Tonoplas, centriole, nukleus. Oke, sama-sama punya nukleus. Nah, di sini nukleus. Jadi nukleus itu adalah inti dari semua sel. Jadi semua prosesnya dikendalikan oleh inti sel. Nah, membran plasmanya posisinya di sini. Kloroplas kita lihat. Kloroplas dia warna hijau, yang kayak gini nih, yang kayak rantai warna hijau. Kita lihat. Di sini tidak ada. Di sel hewan tidak ada. Seperti itu. Jadi nanti bisa kalian bagi di dalam tabel seperti apa sih perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan sebetulnya. Oke, sekarang masuk ke oke. Sel tidak akan menjelaskan secara rinci, nanti Bapak cek videonya gitu ya. Bentar. Bapak stop share dulu sebentar ya. Bapak lihatkan dulu. Oke, ini untuk jaringan. Gimana? Bentar ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Bapak share screen ntar. Oke, kita masuk ke jaringan sekarang. Audionya ada yang nyala ya, tolong matiin. Oke.
Ada suara. Sudah dulu. Bapak stop share dulu sebentar ya. Kenapa? Bapak stop. Oke, pas share screen lagi yang tadi. Yo, yang audionya nyala, dimatikan, kasihan teman-temannya. Kedengaran kayak ya. Masuk ke jaringan yang tadi Bapak jelaskan. Jaringan nanti 3 menit lagi kita masuk lagi ya. Ini remaining timnya sudah mau masuk 3 menit lagi. Bapak full sampai jam 8.20 dengan kalian di sini akan. Oke, jaringan dibagi menjadi 2 sebetulnya. Jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Sekali lagi Bapak jelaskan kalau manusia itu digolongkan di dalam biologi itu adalah kepada hewan seperti itu ya. Oke, jaringan hewan terdiri dari 5 sebetulnya secara jelas. Otot, syaraf, penyokong, epitel, dan pengangkut. Nah, kesemua jaringan ini punya fungsi yang berbeda dan dikendalikan berbeda juga. Ada yang secara otonom atau secara langsung oleh otak atau misalkan tidak langsung oleh otak. Misalkan ketika kita dicubit, jaringan syaraf kita itu bekerja tidak langsung menuju otak sehingga kita tidak sadar akan menyebutkan rasa sakit seperti itu. Nah, itu syaraf otonom. Nah, sedangkan jaringan tumbuhan secara umum sebetulnya dibagi jadi 2, meristematis dan parenkim. Apa sih jaringan meristem? Jaringan meristem itu adalah jaringan yang setiap saat, setiap tumbuh itu akan berkembang terus-menerus. Nah, sisanya adalah epidermis, pengangkut, penyokong, dan parenkim itu adalah merupakan penyusun dari semua tumbuhan jaringannya. Misalkan epidermis biasanya ada di bagian luar seperti itu ya. Penyokong dan lain-lain fungsinya nanti kita jelaskan. Lihat jaringan otot. Otot polos atau otot sadar terdapat pada dinding usus, pembuluh darah, saluran ekskresi, dan saluran kelamin. Kebayang kalau misalkan kita sedang makan gitu ya, usus kita harus dikendalikan oleh otak. Nah, maka proses pencernaan kita itu tidak akan dilakukan secara langsung seperti itu, karena harus menunggu dulu perintah otak. Nah, itu akan beresiko. Maka jaringan otot polos itu dilakukan tanpa harus dikendalikan oleh otak seperti itu. Termasuk ekskresi dan pembuluh darah tidak langsung diperintahkan oleh otak. Bekerja lambat dan terus-menerus tanpa lelah. Bahkan saat kita tidur pun dinding usus, pembuluh darah, dan saluran ekskresi itu tetap bekerja. Seperti itu ya, walaupun kita sedang istirahat. Tidak dipengaruhi oleh perintah otak. Berbeda halnya misalkan dengan otot sadar misalkan, melekat pada rangka tubuh. Kita akan bergerak, misalkan kita akan jalan, pasti harus diperintahkan dulu oleh otak. Oke, kita dulu harus jalan, maka otak dulu yang berperintah sebelum kita melakukannya. Berbeda dengan otot polos yang tadi, tanpa harus dipengaruhi oleh perintah otak. Ya, bekerja tidak tahan lelah. Misalkan jalan pasti kita capek. Maka ketika kita capek, otak memperintahkan kita untuk berhenti atau beristirahat. Nah, otot jantung termasuk juga sama dengan otot polos tidak dipengaruhi oleh perintah otak. Contoh misalkan ketika kita bernapas gitu ya, memompa darah terus-menerus. Kalau misalkan itu harus diperintah dulu oleh otak, maka last minute misalkan kita harus misalkan jantung kita tidak berdetak, maka itu akan membahayakan tubuh. Maka walaupun misalkan tidak diperintah otak, tapi harus tetap bekerja terus-menerus ya. Oke. Sebentar lagi less than minutes, nanti kita masuk lagi langsung ya, jangan lama-lama. Less than minute-nya 1 menit sebentar. Karena Bapak full. Sekarang jaringan saraf berfungsi